Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan mengenai materi kita unit 3 dengan judul Upaya Mengatasi Konflik. Materi pokok ada dua, yang A, strategi mengatasi konflik, ada tiga strategi, yaitu asimilasi, akulturasi, dan pluralisme. Kemudian untuk yang B, metode yang efektif dalam penyelesaian konflik, ada empat metode, yaitu mediasi, negosiasi, arbitrase, dialog, atau musyawarah mufakat. A. Strategi mengatasi konflik. Strategi yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi adalah adanya dua kebudayaan atau lebih yang ada di lingkungan masyarakat sehingga dapat memunculkan budaya baru. Kata kuncinya di sini adalah budaya asli perlahan-lahan mulai hilang dari kelompok masyarakat. Contohnya, percampuran antara musik Melayu dengan pengaruh musik India kemudian menghasilkan genre musik yang baru yaitu musik dangdut. Jadi percampuran antara musik Melayu dan musik India menghasilkan budaya baru. Titik poinnya di sini adalah budaya asli perlahan-lahan mulai menghilang. Yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan yang ditandai dengan penyatuan kebudayaan yang berbeda, tapi dengan tetap mempertahankan ciri khasnya. Contohnya adalah Masjid Cengho. Masjid Cengho merupakan akulturasi budaya Cina dan budaya Arab. Kalau kita lihat dari bentuk bangunannya masih menandakan khas dari budaya Cina ya, tapi di sisi lain juga ada budaya Arabnya. Jadi di sini ciri khas budaya aslinya masih tetap ada. Yang ketiga adalah strategi pluralisme, adalah paham yang mampu menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat. Indonesia sendiri adalah masyarakat yang multikultural. Multikulturalisme di sini tidak hanya bermakna keberagaman, tapi kita juga harus memandangnya sebagai adanya kesederajatan di antara perbedaan tersebut. Oleh karena itu, multikulturalisme tidak sama dengan masyarakat majemuk, karena dalam multikultural di sini ada makna kesederajatan juga. Selanjutnya, upaya mencegah konflik harus didasarkan pada penegakan persamaan kedudukan sebagai warga negara. Ada dua perwujudannya, yang pertama melalui prinsip keadilan, yang kedua melalui prinsip kesetaraan. Keadilan, artinya adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil di sini tidak harus sama, tapi yang penting memberikan sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Klasifikasi keadilan menurut Aristoteles ada empat. Yang pertama, keadilan distributif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuannya. Dengan kata lain, hak yang diperoleh oleh seseorang tergantung dari seberapa besar upaya atau usaha yang dilakukan. Contohnya, gaji antara dokter dengan perawat pasti berbeda sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kinerjanya. Yang B, keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasa perseorangan. Contohnya, anggota DPR yang korupsi juga harus tetap dihukum. Atau misalkan ada atlet yang dulunya dia juara, kemudian melakukan tindakan kriminal, juga harus tetap dihukum. Jadi tidak melihat jasanya dulu seperti apa. Yang C, keadilan kodrat alam, yaitu keadilan yang bersumber pada hukum alam. Contohnya, jika seseorang suka membantu, maka suatu saat pasti akan dibantu. Dan yang terakhir, keadilan konvensional, yaitu jenis keadilan yang ditetapkan oleh komunitas atau organisasi tertentu. Keadilan ini mengikat warga negara, sebab keadilan itu ditetapkan oleh
suatu kekuasaan secara khusus. Contohnya, setiap orang yang melewati jalan tol harus membayar biaya tol, begitu. Kemudian, yang selanjutnya perwujudan asas persamaan melalui prinsip kesetaraan. Kesetaraan diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap, warga negara. Kesetaraan tersebut akan memberikan tempat yang sama bagi setiap warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, keturunan, budaya, maupun suku bangsa. Kemudian materi yang terakhir adalah metode yang efektif dalam penyelesaian konflik. Ada 4 metode: mediasi, negosiasi, arbitrase, dialog, atau musyawarah mufakat. Yang pertama adalah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak yang terlibat dalam konflik dengan mediator atau pihak ketiga yang netral. Seperti yang ada di gambar tersebut, selain pihak yang berkonflik, kita melibatkan pihak ketiga yang disebut mediator. Selanjutnya adalah negosiasi, yaitu dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik. Jadi tidak melibatkan pihak ketiga. Kemudian yang ketiga adalah arbitrase, penyelesaian konflik dengan cara menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga yang independen dan netral. Keputusan dari pihak ketiga atau disebut arbiter bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Nah, ini agak mirip dengan mediasi, bedanya kalau arbitrase pihak ketiga di sini kedudukannya lebih tinggi. Oleh karena itu sifatnya final dan mengikat bagi semua pihak. Yang terakhir, dialog atau musyawarah mufakat, yaitu proses penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat di antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan cara menjalin komunikasi terbuka dan saling menghargai, serta saling mendengarkan dan memahami argumen masing-masing. Jadi dicari penyelesaiannya yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik. Demikian materi yang dapat disampaikan. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.